jangan-jangan mereka udah familiar sama pembeli dari Indonesia. Sudah. Sudah ya? Sudah, saya yakin sudah. Dan karena cuma orang Indonesia yang berani bayar tinggi untuk barang-barang itu. Waduh, aduh. Teman-teman Auto Second, kita lanjut lagi nih ngobrolnya sama Om Ai. Wah, enak banget ya kalau ngomongin Om Ai. Ngomongin Om Ai, ngomongin Honda sama Om Ai. Aduh, ngelotok banget. Nah, sekali ini kita mau lanjutin Honda Estilo. Nah, salah satu mobil yang generasi juga dialami sama Om Ai nih. Ya. Ngomong-ngomong, kenapa sih Honda Estilo tuh gorengannya nggak kelar-kelar sampai sekarang nih, 2021 nggak selesai-selesai? Lagi-lagi saya bilang Honda, Om. Gitu ya. Honda kasarnya kita bilang kita punya duit berapa, mau modif kayak apa, mau kenceng kayak apa, bisa menyesuaikan kantong. Gitu, satu itu. Kedua, Estilo ya. Kalau Estilo kan kalau yang masuk ke Indonesia itu kan versinya SR3. SR3, kalau di luar tuh ada EG4, EG5, EG6, itu pun speknya berbeda dengan yang masuk di Indonesia. Gitu loh. Jadi kenapa masih banyak orang yang main yang ngegoreng Estilo, karena memang optionnya banyak yang untuk dimainin gitu loh. Optionnya banyak ya? Optionnya banyak kita di mau dunia. Di dunia gitu loh. Kita mau ngomongin versi JDM, kita mau ngomongin versi USDM, kita mau ngomongin swap engine, nah, ditelan semua sama Estilo gitu kan. Jadi gimana kantong kita mau modifnya gitu. Dan kalau dilihat dari bodinya sendiri, ya memang enak sih Om, nggak ketinggalan zaman gitu ya. Masih enak sih. Hari gitu. gini masih enak ya? Masih enak dilihatnya. Standarannya pun kita pakai enak. Seingat Om itu mulai kapan digoreng itu? Kan dulu 96 ya terakhir. 95 ya? 95 terakhir. Mengalami masa-masa normal lah ya, mobil bekas turun harganya. Sampai 2002 tuh saya masih ngalamin tuh beli Estilo 50 juta tuh saya masih ngalamin. Ya lebih rendah dari harga barunya. Lebih rendah dari baru ya, 60 ya kalau nggak salah barunya dulu kan ya. 60-an juta. Dan dari 2002 sampai sekarang ini yang udah kalau dibilang nggak masuk akal, ya nggak masuk akal gitu kan. Cuman ya gimana ya, karena memang opsinya juga banyak gitu kan. Pada saat itu apa sih yang bikin mobil ini tetap bertahan gitu? Jadi awalnya kalau saya di dunia bengkel mesin gitu ya, karena kalau saya lihat sih pertama mobil ini mau di swap engine apa aja masuk kok, ya kan. Termasuk basicnya dia sendiri di luar negeri itu sudah B-series, gitu kan. Jadi kita nggak perlu kit custom untuk swap dia ke B-series, gitu kan. Makin kesini, teknologinya makin canggih, keluar mesin K-series. Sanggup dia bawa mesin K-series. Sanggup juga ya? Sanggup juga bawa K-series. Ini kan kita bikin K-series nih, di Estilo ini gitu kan. Nah, dari segi mesinnya kita banyak yang bisa kita ulik sih, gitu loh. Jadi kita mau swap engine kayak apa aja, ya maksudnya masuk. Bahkan di luar negeri pun ada yang pakai mesinnya Accord Euro yang V6. Masuk juga dia. Gitu kan. Jadi satu mobil ini menelan banyak mesin dari berbagai generasi. Iya, gitu. Luar biasa. Dan bahkan di Indonesia tuh ada yang lagi swap mesinnya Civic Type R yang baru ke Estilo. Type R. Civic Type R yang baru masuk ke FC ya kalau nggak salah kode ininya ya, kode mesinnya kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi memang ini yang bikin Estilo nih nggak kelar-kelar. Gorengannya. Nggak kelar-kelar gorengannya. Mateng nggak waktu itu gorengannya? Tahun berapa kalau nggak salah? Mateng-matengnya sih itu 2008-2010 ya. 2008-2010 tuh mateng. Iya. Kalau sekarang tuh sampai sekarang terus flat. Ada sosial media, ada lagi gilanya. Tambah sosial media, tambah jadi lagi, tambah orang ngelihat kok Estilo gua beda ya sama EG di Amerika, kok Estilo gua beda ya sama EG di Jepang gitu kan. Aku pengen nih interior yang ini, aku pengen nih interior 95 versi ini, aku pengen nih interior yang kuning ini. Bahkan salah satu sekarang nih Om, terakhir saya dengar infonya, ada salah satu interiornya Estilo. Interior ya, interior full set. Dia warnanya kuning. Kuning? Iya. Versi mana tuh Om? Saya lupa, kalau nggak salah JDM ya, versi Jepang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Om ya. Itu sekarang harganya sudah sampai 200 sampai 250 juta. Interior. Wah. Interior tok tuh. Interior tok. Wah. Untuk interior tok. Bisa dapat satu mobilnya tuh. Iya. Satu mobilnya lagi. 2 mobil kita dapat itu. Itu ada di sini Om, Indonesia? Ada. Wah. Ada. Dan ada memang sudah pemain-pemain Estilo yang
awalnya belum booming, memang dia ngelihat oh ini lucu gitu perbedaannya gini, dan mereka masih keep barang-barang itu, dan sekarang marketnya gila ya, rezekinya mereka udah ya kayak nyimpen barang antik deh gitu lah, gitu, nyimpen barang antik gitu. Iya, iya, iya. Kalau saya perhatiin di komunitas ini berarti alirannya ada dua ya? Ya betul. Racing sama Katalog lu. katalog lu. Katalog lu. Nah ini gimana nih? Jadi memang Estilo ini banyak versinya. Ada versi JDM, versi Indonesianya sendiri, terus versi USDM-nya. Jadi ada beberapa yang memilih untuk, deh gue mau katalog look deh, gue pengen kayak EG6-nya Jepang, gue pengen kayak jadiin dia katalognya JDM punya gitu kan. Jadi dan beberapa juga, deh gue ngapain sih restorasi kayak gitu, mobilnya tampaknya standar juga gitu kan. Gue mau modifikasi aja deh, gue mau swap engine, gue bilang gitu ya. Misalnya gue mau swap engine deh. Nah itu memang pilihan masing-masing sih ya gitu ya. Dan memang di grup-grup, di komunitas pun memang itu terbagi sih. Jadi menciptakan gitu. Market sendiri istilahnya. Betul, ada marketnya sendiri gitu. Gitu. Jadi untuk katalog look sendiri itu juga nggak murah. Nggak lebih murah juga dibandingin kalau kita swap engine ini gitu. Bisa saya bilang kan, ada beberapa interior yang harga sampai 250 juta, itu baru interiornya aja. Padahal kalau aslinya berapaan sih Om? Ya sekarang kalau kita ngomongin normal ya, harga di Indonesia jok standar interior dashboard 2,5 juta. Ya? Buat balikin gitu ya? Jok-jok mungkin kalau kita ngomong masih bagus, apa semua depan belakang 5 juta, 6 juta gitu kan. Masih harga wajar lah gitu kan. Sementara dashboard sendiri masih mirip lah dengan Genio. Tapi kan balik lagi, gue tetap maunya part numbernya EG, maunya part numbernya SR3. Gitu. Kedua lini ini sama-sama fanatik yo. Fanatik. Ada yang fanatik katalog look, pokoknya gue EG. Ya kan, kalau EG mesinnya harus B series, gitu kan. Ya udah, jadi dia udah bodinya udah full katalog, engine-nya dia swap pakai B series. Cuman kalau kami di bengkel sekarang ini kan udah zamannya mesin yang lebih canggih, gitu kan. Dan B series juga harganya udah nggak masuk akal, gitu kan, dengan horsepower-nya. Kalau kami bilangnya power equal money-nya, power equal money-nya sudah nggak masuk akal lah, gitu kan. Nah, jadi generasi terbarunya ya sekarang kita swap ini dengan K-Series. Dan itu kan ada yang bilang kontroversi juga. Lo menyerai kodrat, lo begini. Lo gue modifikasi. Mau gue masukin mesinnya LS3 juga nggak masalah kalau gue bisa masukin. Kan gitu, ya kan. Jadi kontroversinya sih banyak juga kayak gitu. Cuman yang paling reasonable sekarang untuk swap engine dan mesinnya juga masih kategorinya masih baru gitu kan, partnya masih banyak gitu kan, ya ke K-Series sih. Ke K-Series gitu. Jadi ini menciptakan market, jadi tiap aliran ini semakin dalam menggali ya? Mengeksplorasi part-part yang mereka impikan gitu. Betul, dan part perintilan Estilo ini nggak murah. Nggak murah. Saya ada lagi mengerjakan 3 Estilo full restorasi. 3 Estilo full restorasi. Untuk karet-karet body, nominalnya sudah hampir 20 juta. 20 juta? Karet body? Karet body. Karet pintu, karet kaca, karet bagasi belakang, list semua. Itu yang ori. Kalau yang versi repronya Thailand, 10 jutaan. 10 jutaan? Sebenarnya partnya tuh masih banyak nggak sih Om? Ini kan pemainnya banyak dan semakin dalam ya, menggalinya itu. Nah, sementara ketersediaan ini gimana nih Om? Nggak ada Om. Nggak ada? Jadi kalau saya pribadi gitu kan, saya kan juga ada rekanan juga di Supernova, ada cuan autopart yang biasanya nyari spare part gitu kan untuk kita huntingnya sampai ke Afrika, ke UK, ke Sweden, ke Jepang, Malaysia. Dan kita huntingnya bukan ke ATPM. Jadi kan di sana juga ada toko-toko kecilnya, ya kita beli. Buat kita tanya, mereka punya kode sasis ini partnya apa aja? Saya tutup mata Om, beli ya? Beli. Oke. Jangan-jangan pas kalau misalnya browsing gitu ya, atau ini, jangan-jangan mereka udah familiar sama pembeli dari Indonesia? Sudah ya? Sudah, saya yakin sudah. Dan karena cuma orang Indonesia yang berani bayar tinggi untuk barang-barang itu. Waduh. Karena cuma orang Indonesia. Kalau kita ngomongin body part ya Om ya, body part gitu kan, engine. Tapi kalau kita ngomongin yang terbaru ini kan sekarang trennya 4 wheel.
Kalau 4 wheel kita perangnya sama Amerika. Amerika. Huntingnya tuh ributnya sama Amerika, itu ngebit-ngebitnya di internet sama Amerika. Belum banyak yang mainin ya 4 wheel? Di Asia belum terlalu banyak. Oh, oke. Di Asia belum terlalu banyak. Karena Kita emang nggak familiar juga kan mobilnya di sini. nggak familiar juga. Tapi beda sama Mitsubishi ya? Iya. Tapi so far sih Om ya, kalau kita lihat di event-event luar negeri gitu ya, beberapa 4-wheel-nya Honda masih lebih kenceng daripada 4-wheel-nya Mitsubishi. Oh ya? Ya, 4-wheel-nya Honda terakhir tuh bisa sampai 7 detik apa 6 detik gitu. Iya. Untuk 402-nya. Gitu. Jadi kita memang perangnya sama orang-orang Amerika itulah. Gitu. Dan kalau kita kulik lagi, ya memang Honda pernah ngeluarin juga dan ada ngeluarin juga. Contohnya untuk Estilo, ya kan? Memang dia hatchback, Ya. tapi di versi Genio-nya ada 4-wheel-nya. 4-wheel-nya. Kalau zaman dulu kita masih beli buku ke ATPM atau ke toko spare part namanya technical atau data gitu kan, tebel-tebel segini tuh kita kulik. Kalau sekarang kan kita tinggal download aja, download udah banyak gitu. Jadi kita tahu tuh sejarah-sejarahnya. Oh ini ada nih ininya gitu. Ketemu tuh ya? Ketemu semua, ketemu. Dan balik lagi, kita ketemu part numbernya, kita cari barangnya yang susah. Ternyata di belahan dunia lain. Di belahan dunia lain. Di belahan benua lain malah. Benua. Iya, iya. Ambil contoh gini Om, saya punya Estilo standar nih udah tua, tapi pengen dibikin bergairah lagi. Nah kira-kira paketnya apa aja ya Om buat upgrade-nya ini? Jadi kalau teman-teman ada yang punya Estilo gitu ya, misalnya Om punya Estilo itu kan, ya mungkin sih awal kita cek aja dulu semuanya gitu kan, karena umurnya juga udah nggak muda lagi mobil ini kan, kayak shock breaker, kaki-kaki, busing-busing, itu kita cek aja semua Om gitu kan. Ya alangkah lebih baiknya kalau memang belum pernah diganti, mengingat ini kan tahun 95, udah berapa puluh tahun ini mobil gitu. Lebih baik kita ganti baru semua lah. Untuk kenyamanan kita berkendara juga gitu kan, dan keamanan kita gitu. Tapi kalau dari segi mesinnya sendiri, kurang lebih sih hampir sama lah dengan basic mesin lainnya gitu ya. Jadi ya paling exhaust dulu aja kita mulai. Exhaust sistemnya kita ganti, headernya, muffler, sampai ke resonator, pipa-pipanya semua kita perbaiki dulu jalurnya semuanya. Kalau dari situ masih kurang, baru kita porting polish, kita remapping ECU atau kita mau pakai piggyback gitu kan. Nah itu kira-kira di stage itu perlu biaya berapa tuh? Kalau sampai kita porting polish sekitar 20-an. Yang nggak apa itu seatingnya kita perbaiki lagi, seating flapnya kita perbaiki lagi. Diperbaiki tuh diganti apa di? Sudutnya kita rubah. Sudutnya kita rubah, jadi pembakarannya lebih maksimal, flow-nya lebih bagus. Jadi kan dia kalau kita lihat itu kan ada sudutnya di sini, kan ada klepnya gitu, maaf ya. Ada klepnya, nah pinggir-pinggir sini nanti kita rubah sudutnya. Oh, dia otomatis berubah tuh ya? Otomatis berubah, jadi lebih ngebuka. Misal tadinya begini, kalau kita buka jadinya begini. Oh iya, gitu. iya. Lanjut Om, itu tadi di level 20-an ya, buat masif. Terus ada lagi di atasnya lagi? Ada sih, tapi saya nggak mau nyaranin B-Series ya, karena ini tahun 2020 gitu, udah nggak zaman lah B-Series gitu kan. Udah nggak zaman ya? Udah nggak zaman lah, gitu kan. Udah tua juga mesinnya B-Series, udah susah juga dan udah mahal juga. Gitu. Jadi saya nyaranin sekarang ke K-Series. K-Series pun saya juga nggak menyarankan untuk, oh gue mesti pakai punyanya DC5 nih yang Type R, oh gue mesti pakainya FD2R nih, gitu kan yang Type R. Enggak, gitu. Kalau memang punya duit ya monggo silakan, gitu kan. Tapi cukup dengan mesinnya Odyssey aja, K24 aja, gitu. Dengan mesin K24, harganya juga masuk akal, gitu kan. HP yang didapat juga oke, gitu. Jadi sekarang dulu 2021 udah zamannya K-Series lah, gitu. Udah zamannya K-Series gitu. Jadi lebih itu di apa aja jadi nanti mesinnya sama headnya juga satu set atau gimana? Satu set. Satu set kita pakai punyanya CR-V, kode mesinnya K24 RAA. Kita swap bulat-bulat ke Estilo. Nanti yang dirubah posisi mountingnya. Ini kayak begini contohnya? Kayak begini contohnya, gitu kan. Jadi rapi banget ini. Jadi ini basicnya K24 CR-V, cuma udah kita beberapa bagian udah kita ganti, kayak intake-nya sudah kita ganti, terus engine mountingnya sudah kita ganti, view railnya sudah kita ganti, gitu kan. Ini kemarin dyno dia hasilnya 219
WHP, wheel horsepower. WHP? Ya, berarti kurang Kilo lebih 28 hampir 300 ya. 300 ya? Hampir 300 kalau di horsepowerin gitu. Luar biasa. Ini rapi begini, udah sama dudukan ya Om? Udah ini trennya lagi wire tuck. Ah. Jadi sebenarnya wire tuck ini baru booming sekarang ini, tapi 2017 2000 ya? waktu saya bikin Brio pakai K24, saya sudah wire tuck. Udah warta? Sudah wire tuck, sudah radiator tuck, sudah brake tuck gitu loh. Kita di bengkel udah ngelakuin itu gitu. Jadi Ini bener-bener bersih, nggak ada apa-apanya nih. bersih, kita umpetin Umpat semua. biji, Kabel-kabelnya, selang, kabelnya. selang bensinnya, selang AC-nya semua kita. Kotak-kotak elektronik itu pada kemana coba? Jadi kalau di bengkel nih Om, Hah? sekarang nih kita lagi memasyarakatkan K-Series. K-Series. Nah, Oh, jadi kalau iya. orang-orang bilang, bikin K-Series mahal, sekian, gue beli mesinnya sekian. Enggak, kata siapa sih K-Series mahal? Enggak. Lo punya duit 150 juta, lo bawa Genio lo bawa Estilo lo ke bengkel, lo tinggal sebulan ketemu lagi tempat dyno. Beres. Wah, Murah meriah aja. udah gitu. balikin kunci tuh ya? Udah balikin kunci di tempat dyno gitu. Waduh. Dan saya jamin garansinya minimal 200 WHP. Minimal. Minimal 200 WHP. Waduh. Gitu. Jadi sekarang udah zamannya K-Series. Kenapa saya bilang zamannya K-Series? Partnya masih banyak dan harganya masih masuk akal. Harganya masih masuk akal. Iya. Oh, oke. Gitu. Kalau sampai kenapa-kenapa, kita nyarinya masih mudah. Jadi itu update terkini tentang Estilo ya. Betul Om. Jadi Betul. setelah generasinya B, sekarang masuk ke K-Series. K-Series. Dengan Gitu. pertimbangan itu tadi. Dengan pertimbangan itu lagi tadi. Jadi kan mesinnya juga masih tergolong muda ya, kan CR-V 2006 dibandingkan dengan mesin-mesin B-Series 95, 98 terakhir tuh kalau nggak salah yang EK, 98 D-Series-nya yang Type R. Jadi ini masih lebih muda, lebih seger lah. Jadi kalau kita beli Iya. Singapura pun masih lebih bagus dalamannya. Gitu. Oke Om, ini terima kasih banyak nih informasinya. Sama-sama Om, Ternyata sama-sama. Estilo dari tahun 2000-an ya digoreng sampai sekarang 20 tahun masih berlanjut dan masih ada update-nya gitu. Masih ada update-nya terus. Dan ini salah satu bengkel atau tuner yang masih menghidupkan Estilo. Betul loh. Ikut goreng juga nggak Om? Enggak ya? Saya Terima lagi orderan coba aja. goreng K-Series sama 4-wheel-nya nih Om. 4-wheel-nya? Sama 4-wheel-nya. Ya di mobil ini masih terus diupdate. Masih Ada update. masih terus. Oke Om, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Sama-sama. Dan itu tadi obrol-obrol yang berfaedah banget nih sama Om Ai. Itu teman-teman. Jadi sampai jumpa di liputan selanjutnya.